Halo Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih, kembali lagi di Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo dengan tema Lebih dari Emas dan Permata. Sebelum kita akan membaca juga merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersehati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber dari hidup kami. Oleh karena itu kami memohon hikmat sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingin kami kerjakan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang terkasih, beberapa waktu ini investasi emas sedang naik daun ya. Sejak April yang lalu bahkan sampai saat ini kita bisa melihat betapa ramainya orang berburu emas. Baik sebagai bentuk tabungan, investasi, maupun jaminan di masa depan. Rasanya salah satu penyebab fenomena investasi emas ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami pasang surut dan tantangan yang tidak mudah. Jadi wajar di tengah ketidakpastian ini, orang ingin mencari rasa aman dan memastikan bahwa masa depannya tetap terjamin. Namun di tengah fenomena investasi ini, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada yang jauh lebih berharga daripada emas, yaitu hikmat dari Tuhan. Penulis Amsal berkata bahwa hikmat itu jauh lebih mahal daripada emas, lebih berkilau daripada permata. Karena hikmat dari Tuhan itu akan membawa umur panjang, kehormatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Sebab hikmat itu bukan cuma soal kepintaran, kepandaian, tetapi jauh lebih dalam. Orang yang berhikmat tahu cara hidup yang benar dan bermakna. Lalu yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana tanda orang berhikmat itu? Yang pasti, yang jelas bukan dari banyaknya buku yang ia baca atau gelar yang seseorang punya. Tapi orang yang berhikmat itu sangat nampak dari caranya bersikap kepada sesama. Menghadapi konflik misalnya ya dengan bijaksana, tidak cepat menghakimi, mendengar dengan hati bukan hanya dengan telinga, dan tahu kapan harus diam, kapan harus menasehati dengan kasih.
Hikmat itu pada akhirnya membuat seseorang bukan hanya tahu banyak hal di dunia ini, tapi justru menuntun setiap orang untuk tahu bagaimana bertindak, beraksi dengan kasih dan pengertian kepada orang lain. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk sejenak mengintrospeksi diri. Apakah selama ini, sejauh ini, cara kita berelasi dengan sesama itu mencerminkan hikmat dari Tuhan? Apakah kita membawa damai dalam relasi-relasi yang ada? Atau justru malah membawa drama dan keributan semata? Sebab sesungguhnya dunia saat ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa hal yang jauh lebih berharga adalah hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, kami memohonkan hikmat hanya dari Tuhan, sehingga dalam keseharian kami, dalam relasi-relasi kami dengan sesama, dengan alam, itu semua boleh Tuhan yang perlengkapi dengan hikmat, sehingga yang kami bagikan bukanlah keributan, bukanlah kericuhan, tetapi damai, sejahtera, dan cinta kasih Tuhanlah yang sama-sama kami perjuangkan, yang sama-sama kami bagikan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus dalam setiap hal yang kami lakukan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melakukan hanya yang Tuhan kehendaki, bukan yang ego kami atau diri kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.